Ini waktu yang tepat di mana kita dapat mengeksplorasi diri kita lebih dalam lagi, mencari hal-hal baru, lalu mencari pengalaman-pengalaman baru yang nantinya akan menambah kompetisi. Insight Iya, gitu betul. Pernah nggak ketika kamu di ruangan yang rame banget atau teman-temanmu lagi banyak, tapi kayak ngerasa masih sendiri, ngerasa kosong. Oh, kayak merasa kesepian gitu ya. Padahal di situ di lingkungannya aku melimpahkan ke orang lain gitu betul. kan. Ya itu juga salah satu alasan aku tadi seperti itu juga itu sih sebenarnya Kak. Jadi takutnya kalau kita terbawa emosi, jadinya nanti kita malah menyakiti orang lain gitu. Iya kan, ya. betul. Halo Sobat Remaja, kembali lagi di podcast Serasa. Serunya bercerita bersama. Bersama saya Zafif Amri Amanullah, Duta Genre Provinsi Jawa Timur. Dan saya Radwa Perstia Ramadhani, sama dengan Zafif, saya merupakan Duta Genre Provinsi Jawa Timur. Nah Kak Ratwa, karena umur kita sekarang mungkin sudah memasuki masa fase remaja pertengahan. Betul. Ya Kak. Kalau Kak Ratwa itu disuruh memilih fase remaja ini lebih lama atau cepat-cepat ingin dewasa? Kalau menurut Kak Ratwa? Kalau aku bisa milih ya Zafif, aku akan milih untuk jadi remaja dulu. Kenapa itu Kak? Karena menurut aku di masa remaja itu banyak banget hal-hal yang bisa kita eksplor. Iya sih, betul. Kayak banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa aku ikuti, terus pengembangan diri yang bisa aku lengkapi terlebih dahulu gitu ya sebelum memasuki masa dewasa. Tapi ya Zafif, walaupun keinginanku adalah mau jadi remaja dulu gitu ya, aku juga menurutku ada banyak banget tantangan-tantangan ataupun kekhawatiran-kekhawatiran. Karena menurut aku jadi remaja itu nggak selalu seneng, nggak selalu sedih, tapi kayak complicated. Iya kayak betul gitu. sih, karena memang fase remaja ini kan merupakan fase di mana wah ini luar biasa sekali. Kita bisa mengeksplor, tapi di sisi lain kita juga memiliki tantangan yang banyak. Gitu. Kalau berbicara mengenai kekhawatiran Kak Radwa tadi ya, sekarang Kak Radwa ini sedang khawatir di permasalahan apa ini kalau di fase remaja sekarang Kak? Kalau aku pribadi tuh ada namanya future anxiety gitu Zafif. Wah apa Jadi itu? Ini tuh kayaknya nggak cuma dirasain sama aku gitu ya Zafif, mungkin juga dari teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, yaitu adalah kekhawatiran tentang masa depan kita gitu Zafif. Wah, kamu relate gak? relate sih. Sebenarnya aku sekarang itu juga merasakan hal yang sama Kak Rala. Jadi karena sekarang aku kelas 12 ya. Iya, Jadi pastinya iya, jadi pastinya itu juga banyak sekali hal-hal yang membuat aku itu ragu, terutama untuk memilih jurusan karena sekarang kurikulumnya Sozum dan Saintek dan kebetulan aku juga kelas Sozum. Jadi di sini ada ketakutan tersendiri untuk aku bagaimana ya kalau nanti semisal aku salah untuk menentukan pilihanku di jurusan gitu, karena nanti juga akan berkaitan dengan jurusan di perkuliahan juga itu sih. Dan Kalau aku juga pernah ya Zafif mengalami kayak itu, karena aku juga baru saja teman-teman melewati masa itu, karena bentar lagi aku baru mau jadi maba gitu. Wah, di mana itu Kak? Dan jujur itu fase-fase yang menurutku selama remaja ya itu paling berat sih. Karena satu, ada ekspektasi dari diri sendiri ya. Wah Zafif. itu pasti. Ada ekspektasi dari diri sendiri mau jadi apa. Terus yang kedua, ada ekspektasi dari orang lain juga. Betul. Itu yang menambah kekhawatiran aku ya terutama sebagai orang tua. pelajar. Ya, terutama orang tua. Kayak gimana sih caranya biar kita bisa setidaknya membahagiakan kedua orang tua kita gitu kan pasti. Setuju. Itu pasti ada. Dan dari situ itu tuh juga banyak banget kayak omongan-omongan orang lain. Kayak sebenarnya kamu nggak cocok masuk sini, kamu cocoknya masuk sini kayak itu gitu. Itu pasti ada ya. Betul. Jadi menurutku itu salah satu tantangan ataupun kekhawatiran yang akan dihadapi oleh remaja gitu ya. Wah, jadi Kak Radwa sekarang ini merupakan maba UGM ya? Ya alhamdulillah. Wah, doakan ya teman-teman ya, karena saya kita doakan Zafif ya guys. Ya, kelas 12. Jadi memang banyak ya Kak Radwa ya. Kalau Zafif pun kalau disuruh memilih, Zafif juga ingin memilih fase remaja ini lebih panjang lagi. Karena fase remaja ini kalau menurut Zafif ini waktu yang tepat di mana kita dapat mengeksplorasi diri kita lebih dalam lagi, mencari hal-hal baru, lalu mencari pengalaman-pengalaman baru yang nantinya akan menambah kompetisi. Iya, gitu betul. Jadi nantinya akan membantu kita dalam merencanakan masa depan juga gitu sih Kak. Jadi
jangan dewasa dulu lah. Katanya orang-orang dewasa itu menakutkan gitu. Jadi karena sekarang kita berada di fase remaja dan tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan bagi kita, pastinya kita harus bisa melawan itu ya Kak ya, dengan berbagai kemampuan kita yang kita miliki sekarang dan mengembalikan tujuan hidup kita gitu Kak Radwa. Oke, jadi mungkin balik lagi ya Zafif ke yang tadi awal aku sebutkan, kalau misalnya kekhawatiran terbesar mungkin dari aku ataupun dari teman-teman yang menonton ini adalah tentang future anxiety, dimana ada kekhawatiran tentang masa depan. Karena menurut aku ya Zafif, kita itu sekarang gak cuma dituntut mau jadi apa, tapi apakah pekerjaan atau hal-hal yang nantinya akan kita pilih itu masih relevan dengan perkembangan zaman yang ada gitu ya. Karena sekarang tuh gak sesimpel aku mau jadi mau jadi dokter atau aku mau jadi diplomat atau apapun itu, karena kita juga tetap harus menyesuaikan lagi dengan perkembangan zaman di misalnya 5 ataupun 10 tahun yang akan mendatang kayak betul gitu. Sekali. Itu juga merupakan tantangan kita. Sebenarnya banyak ya. Kalau kita berbicara mengenai tantangan terkait dengan fase remaja ini. Dan sekarang gimana Zafif? Karena saya juga sudah memasuki masa SMA akhir, semester akhir kelas 12. Jadi ya ketakutan Zafif sekarang, ya nanti bagaimana kalau Zafif ini salah untuk memilih jurusan gitu. Karena balik lagi kita juga, mungkin orang tua itu tidak menuntut kita ya Kak. Iya betul. Tetapi kita pasti mereka berharap dan kita harus bisa memperjuangkan harapan mereka gitu sih Kak Radwa. Oke Zafif, karena tadi kamu udah tanya ke aku juga mau tanya kamu gitu. Wah, apa itu Kak pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, pernah nggak ketika kamu di ruangan yang ramai banget atau teman-temanmu lagi banyak, tapi kayak ngerasa masih sendiri, ngerasa kosong? Oh, kayak merasa kesepian gitu ya? Padahal di situ di lingkungannya ramai gitu. Teman-temannya banyak. Aku pernah berada di fase tersebut Kak Radwa. Itu mungkin ya karena personal sih ya. Karena pada waktu itu memang perasaanku lagi tidak baik-baik saja. Karena ada beberapa ya problem. Tapi tidak dengan teman-temanku itu. Ya lebih mungkin dengan diri sendiri lebih gitu dengan ya? diri sendiri. Merasa bersalah juga. Karena pada waktu itu ada beberapa pencapaian yang mungkin harus saya capai. Tapi tidak terjadi karena kelalaian. Dan di situ pastinya akan mempengaruhi perasaan. Nah dari perasaan tersebut mungkin ketika kita ada orang lain, kayaknya kita masih membutuhkan waktu untuk sendiri dulu. Jadi perasaan itu sempat aku rasakan juga sih. Jadi memang benar di situ banyak sekali teman-teman ya. Tapi aku ngerasa sendiri gitu ya? Karena memang perasaanku pada waktu itu lagi pengen sendiri aja gitu sih. Kalau Kak Radwa pernah gak kayak gitu? Pernah banget, dan aku rasa juga teman-teman, pasti iya sih, pasti semuanya mengalami ya. Karena kadang ada waktu ya teman-teman dimana kita itu pinginnya sendiri atau kita masih pingin setidaknya sendiri dulu. Karena kalau ada orang lain kayak kita malah merasa ada tuntutan lain gitu ya Zafif. Dan itu juga salah satu tantangan ataupun hal-hal yang harus dihadapi remaja sekarang gitu Zafif. Dimana kita itu harus selalu bisa untuk menempatkan posisi kita di tempat ataupun di posisi yang baik ataupun nggak baik. Setuju, kayak gitu. Sepakat gitu kan. Tapi kalau Zafif tanya, apakah aku pernah mengalami itu atau enggak? Pastinya pernah. Wah, gimana itu? Ceritain dong buat temen-temen. Jadi di fase itu, mungkin itu juga fase akhir-akhir ini juga, dimana kayak aku merasa demotivasi banget sama apapun yang akan aku lakukan. Entah kenapa kayak aku merasa kehilangan semangat aja gitu buat ngelakuin hal-hal yang mungkin sebenarnya jadi hobiku atau jadi passionku sendiri gitu. Dan aku rasa hal kayak gitu tuh wajar ya Zafif di kalangan kita sebagai remaja. Wajar. Karena di sini kita itu selain ada tuntutan dari sendiri, tapi ada bentuk perkembangan emosional. Dimana ketika perkembangan emosional itu masih berkembang gitu, kita akan merasa kayak mungkin banyak orang bilang remaja labil, tapi dari titel remaja labil itu ya teman-teman, justru kita harus mengambil bentuk peran untuk diri kita sendiri gitu. Karena kita tahu di masa remaja kita punya kontrol emosional yang mungkin masih belum stabil, maka dari itu biasanya di fase-fase kayak gitu, aku memang lebih memilih untuk sendiri dulu Zafif. Iya betul. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, bisa aja aku melimpahkan ke orang lain gitu kan. Ya itu juga salah satu alasan aku tadi seperti itu juga itu sih sebenarnya Kak. Jadi takutnya kalau kita terbawa emosi, jadinya nanti kita malah menyakiti orang lain gitu. Iya betul. Jadi mungkin sedikit kesimpulan lah dari topik yang kedua ini tentang
menyendiri itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget untuk kita itu bisa Betul. mengambil ruang untuk diri kita sendiri ya, Zafif. Nggak mulu-mulu harus ikut ke sana, ikut ke sini. Iya, karena memang pasti ada fase dimana kita itu ingin menyendiri, karena perasaan kita pasti ingin beristirahat sejenak gitu kan. Iya, benar. Dan itu sangat susah sekali ketika kita nanti berbaur dengan orang lain dengan masih ada emosi di dalam diri kita. Betul. Gitu. Jadi menyelesaikan dengan diri sendiri itu nggak apa-apa ya. Betul. Nah Kak, karena kita ini kan sebagai duta genre ya. Oke, duta genre. Pastinya kan tidak jauh dari hal-hal remaja, lalu isu-isu permasalahan remaja sekarang. Kalau menurut Kak Radwa ya, melihat teman-teman kita yang sekarang masih bingung untuk menentukan masa depan, mungkin kita sekarang juga merasakan ya, betul, karena itu fase yang sangat krusial. Iya, yang fase yang krusial dan itu pasti dirasakan oleh semua remaja. Kalau menurut Kak Radwa, ketika melihat teman-teman yang susah sekali untuk menentukan masa depan, tetapi mereka justru malah terlena dengan hal-hal lain yang justru merugikan mereka, itu bagaimana Kak Radwa ya? Sebagai duta genre nih, kita sebagai duta genre nih. Oke, kalau dari aku ya teman-teman, ini bukan untuk menggurui, tapi kayak untuk bahan diskusi kita bersama dan untuk mengingatkan diriku sendiri. Betul, karena kita juga merasakan ya. Kita jadi juga untuk merasakan. mengingatkan diriku sendiri juga teman-teman. Jadi menurut aku yang pertama, kita harus kenal dulu sih teman-teman sama diri kita. Betul. Sebenarnya apa yang kita butuhin dan apa yang nggak kita butuhin di masa remaja kita saat ini kayak gitu. Karena ketika kita sudah tahu apa yang kita butuhin, kita akan lebih fokus untuk ngejar itu, ya enggak? Iya betul. Ya kan? Dan ketika kita juga udah tahu yang mana yang seharusnya kita hindari, kita akan berusaha untuk menghindari itu. Dan ketika kita sudah mengenali ya Zafif diri kita, maka yang kedua adalah gak FOMO. Karena itu juga yang menurut aku sebenarnya jadi fenomena ya yang ada saat ini tuh. Karena kalau menurut aku ya, fenomena FOMO ini sebenarnya bisa positif, bisa negatif juga. Iya betul, gitu. betul. Kalau FOMO kita itu memang hal yang positif itu juga bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau contoh nih ya, sesimpel ini balik ke contoh saya kelas 12 SMA sekarang, pasti banyak sekali aku itu menemukan banyak teman-teman aku ya yang FOMO terkait dengan memilih jurusan. Padahal mereka itu masih belum tahu. Iya, sebenarnya mereka ini menguasai di bidang apa, terus mereka memilih jurusan yang ikut-ikut dengan bidang orang lain. Jadi itu. Jadi ada FOMO yang memang negatif dan ada FOMO yang memang positif gitu ya. Makanya tahap awalnya teman-teman ya memang harus kenal dulu sama diri kita gitu. Kita pertanyakan aja ke diri kita sebenarnya apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita. Dan ketika kita membahas kekurangan kita, menurut aku nggak usah takut sih Viv. Karena menurutku tiap orang memang punya kelebihan sama kekurangan masing-masing ya. Dan ketika kita udah tahu gitu kekurangan kita apa, maka kita bisa untuk kayak menambahlah insight kita di situ. Atau misalnya kita memang, misalnya ya teman-teman aku nggak suka banget matematika nih kayak gitu. Jadinya aku menghindarilah materi-materi yang matematika kayak gitu. Karena aku memang merasa passionku bukan di situ dan aku mengejar yang passionku kayak gitu. Jadi aku lebih fokus untuk mengejar kayak gitu Zafif. Jadi memang harus mengenali diri kita ya Kak. Itu sebagai tips nih buat teman-teman yang mungkin sekarang ya sebenarnya kita juga merasakan sih. Kita juga merasakan sama seperti teman-teman semuanya. Jadi kita ya ada fase di mana kita juga susah untuk menentukan masa depan. Kita juga sekarang masih bingung, juga ketakutan akan nanti masa depan seperti apa gitu. Dan ternyata ini ya alasan genre itu ada modul tentang kita bagaimana untuk mengenali diri. Mengenali diri karena memang sepenting itu. Iya. Bareng ya kita. Ini nih Zafif, tips buat teman-teman yang masih susah untuk menentukan atau mau memanifestasikan apa yang ingin dicapai di masa depan pakai materi yang ada di modul tentang kita. Oh iya betul, bisa diakses itu ya. River of Life Zafif. Iya, bisa diakses di Genre Indonesia ID ya, itu di situ banyak modul-modulnya. Jadi di situ kalau boleh cerita sedikit, di River of Life itu teman-teman nantinya akan diminta untuk menggambar sebuah aliran sungai gitu ya Zafif. Dimana di awal teman-teman memposisikan diri teman-teman yang nol, kemudian di aliran sungainya kita gambar dengan hambatan-hambatan, kayak misalnya ada batu atau ada apa ya pohon roboh gitu ya Zafif. Dan itu hambatan-hambatan itu diibaratkan sebagai tantangan-tantangan kita teman-teman untuk mencapai kesuksesan kita nanti di akhir kayak gitu ya Zafif. Iya setuju, karena memang ya kalau menurutku ya Kak Radwa ya, ketika melihat ya kita sebagai remaja terus teman-teman yang lain pasti merasakan susah sekali untuk menentukan tujuan hidup, masih bingung sekali nanti masa depannya seperti apa. Sebenarnya yang pertama yaitu
yaitu tadi mengenali diri kita sendiri. Lalu kalau menurut Zafif, poin keduanya adalah bagaimana cara kita itu mengembalikan makna dalam hidup kita. Karena ketika kita hidup tapi tidak memiliki makna tujuan hidup kita, pasti itu akan sia-sia. Dan itu nanti pasti tidak akan ada hasil untuk kita di akhir nanti mau menuju kemana gitu. Jadi memang yang kedua adalah makna gitu hidupnya. Ya. Karena ketika teman-teman sudah menemukan makna kehidupannya, pasti teman-teman akan memperjuangkan harapan-harapan yang teman-teman cita-citakan. Seperti itu. Oke, aku mau tanya lagi Zafif. Apa itu Kak Radwa? Aku ada pertanyaan. Kalau misalnya kamu ditanyain 5 sampai ataupun 5 atau 10 tahun ke depan kamu jadi apa, kamu bakal jawab apa Zafif? Wah, itu sebenarnya susah ya. Karena balik lagi kita ini sebenarnya jujur saja Kak Radwa, kalau aku sekarang itu masih bingung ya. Oke. Dan karena sekarang mungkin yang aku sukai dan aku sudah Explore gitu? Iya, sudah explore sedikit lah terhadap diriku. Aku juga sudah sedikit mengenali apa kesukaanku. Terus aku itu kalau berada di fase mana aku itu suka, sebenarnya mungkin ya aku ingin bisa 5 atau 10 tahun ke depan aku mau nanti dipanggil bagaimana diriku ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain sih. Oke, mulia sekali ya Zafif ya. Oke, di baik, luar baik, semua boleh. di luar mungkin semua cita-cita maupun pekerjaan ya. Ya. Karena balik lagi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, jadi mungkin kata-kata hari ini teman-teman. wah, kata-kata sore ini ya di Sore belakang ini. Unair. Gitu. Jadi mungkin kalau mau dipanggil apa nanti 5 sampai 10 tahun, mungkin aku ingin bermanfaat bagi orang lain sih. Di luar dari cita-cita dan pekerjaan yang aku inginkan. Kalau Kak Radwa nih, 5 sampai 10 tahun ke depan Kak Radwa ini sebenarnya ingin mau dipanggil apa nih? Kalau mungkin nanti ya Kak Radwa udah fokus ke kuliah, terus nanti Zafif fokus ke kuliahnya Zafif juga. Tiba-tiba nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini mau tak panggil apa ini Kak Radwa ini? Oke. Aduh. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya di kehidupan sosial ya, sama kayak Zafif tentunya pengen lebih bisa menebar kebermanfaatan ya bagi teman-teman di sekitar kita ataupun siapapun lah gitu. Intinya mau jadi orang yang bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya di dunia pendidikan atau di dunia karir tentunya sejalan ya sama bagaimana kuliahku sekarang. Pinginnya sih jadi diplomat gitu ya teman-teman. Walaupun katanya chance-nya itu hanya 1 dari 1000 kayak Amin, gitu. kita aminkan. Tapi kita manifestasi aja dulu gitu ya teman-teman, aminkan bersama gitu. Amin. Nah tapi teman-teman sebenarnya yang sedikit ingin aku kulik dan ingin aku diskusikan dengan Zafif ataupun teman-teman yang nantinya nonton ini ya, mungkin bisa komen di kolom komentar juga. Aku sangat setuju dengan pendapat Zafif di awal ketika dia bilang kalau misalnya 5 sampai 10 tahun mau jadi apa, itu kita masih bingung. Kita masih nggak tahu mau jadi apa. Karena balik lagi teman-teman, kayak yang aku bilang di awal, sekarang kalau kita itu mau cari kerja, kita itu nggak cuma melihat bagaimana prospek yang kita inginkan, tapi bagaimana apakah pekerjaan itu masih relevan atau enggak ya Zafir? Karena setiap tahun kan berganti gitu ya, bertransformasi juga. Apalagi kita di era 5.0 atau 5.0 ya teman-teman, dimana sekarang itu yang aku rasakan kekhawatiran remajanya adalah mereka itu takut apa yang mereka minati udah nggak sesuai, udah nggak relevan Zafif dengan apa yang menjadi prospek pekerjaan di masa depan gitu. Jadi menurut aku ya teman-teman, ketika misalnya teman-teman masih belum mengetahui 5, 10, 15 tahun yang akan datang akan menjadi apa, itu wajar dan normal banget dan gak apa-apa banget teman-teman. Karena untuk memulai, untuk perencanaan masa depan, kita tuh nggak harus kayak, oh kamu 17 tahun udah dapat KTP, kamu harus udah punya plan yang mateng banget nih gitu. Nah enggak teman-teman. Tapi plan itu bisa berkembang sesuai bagaimana tahap kehidupan kita ya Zafir. Betul. Kayak tiap tahun bisa berubah, mungkin tiap bulan juga bisa berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Betul. Dan kita juga nggak perlu yang namanya membandingkan ya Zafir. Membandingkan kapasitas diri kita, pencapaian diri kita dengan orang lain ya. Setuju gak? Setuju lah, karena memang membandingkan itu merupakan suatu kegiatan yang sia-sia gitu, ngapain gitu. Karena kita memiliki garis start dan finish masing-masing, dan kita itu ya sebagai manusia yang ada di dunia itu pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-berbeda, lalu dari keluarga yang berbeda juga. Pastinya kita memiliki perbedaan dan spesial masing-masing dalam diri kita gitu. Jadi melakukan kegiatan yang membanding-bandingkan diri itu menurutku ya itu membuang-buang waktu. Kenapa nggak fokus ke diri kita sendiri aja gitu sih. Nah itu teman-teman, jadi ya jangan buru-buru juga ya untuk menentukan masa depan. Karena untuk kayak
kayak yang tadi aku bilang, perencanaan masa depan tuh teman-teman nggak harus langsung sempurna gitu teman-teman. Wajar ya. Iya, tapi teman-teman juga harus menikmati proses bertumbuh dan berkembangnya teman-teman gitu. Betul. Agar masa remaja kita itu bermakna. Kayak yang Zafif tadi bilang kalau misalnya hidup adalah untuk mencari makna, kayak gitu ya Zafif. Tadi ya teman-teman. Tapi balik lagi ya Kak ya. Di balik semua yang kita bicarakan tadi terkait dengan masa depan, terus bagaimana cara kita itu nanti bisa mengembalikan makna hidup untuk mencapai hal yang ingin kita capai di masa depan. Tapi di sisi lain itu banyak sekali ya Kak, ternyata isu-isu permasalahan remaja yang sekarang ini mungkin ya menurutku itu bisa menghambat perjalanan kita untuk mencapai masa depan itu. Kalau menurut Kak Ratua gimana? Yang sekarang menurut Kak Ratua isu yang paling hype ya di kalangan kita sebagai remaja itu apa sih Kak? Sebenarnya kalau menurut aku ya Zafif, sebenarnya sebagai duta Gera juga yang paling kita umum lihat adalah ada dua kan. Ada fatherless, ada pernikahan dini. Tapi menurut aku teman-teman yang dampaknya itu sangat parah dan mengakar adalah bagaimana pernikahan dini. Karena ya Zafif, kalau boleh cerita, aku itu beberapa kali menjadi fasilitator lah untuk teman-teman yang ada di daerah-daerah tertentu gitu ya. Mereka itu teman-teman mereka tuh cerita kalau misalnya sedari awal mereka itu nggak tahu kalau mereka itu punya pilihan. Kenapa kayak gitu? Karena dari awal mereka tahu adalah, oh aku lulus SD aku akan menikah. Oh aku lulus SMP aku akan menikah. Kayak gitu Zafif. Sudah ada pandangan untuk menikah ya? Kayak mereka tuh dari awal mindsetnya udah dibentuk kalau mereka itu memang, apalagi perempuan ya, emang dilahirkan untuk mereka itu menikah. Iya kayak sih, gitu. Emang ada beberapa daerah yang seperti itu ya. Betul. Nah jadi tuh aku merasa fenomena itu ya yang sangat mengakar dan sangat susah untuk kita selesaikan bersama ya Zafif, karena itu juga merupakan faktor budaya ya. Ada karena faktor budaya juga. Jadi itu sih Zafif yang menurutku permasalahan yang paling krusial, karena itu nggak cuma menyentuh masyarakat ataupun remaja-remaja yang sudah seperti kita misalnya udah remaja, tapi juga yang masih di kalangan anak-anak. Betul. Kayak gitu. Jadi benar-benar fenomenanya itu juga pada akhirnya menghasilkan efek domino gitu ya teman-teman. Ketika misalnya anak tersebut yang menikah di bawah usia ideal, terus menikah, pada akhirnya anaknya yang dilahirkan mereka merasa kekurangan peran banyak kedua orang tua, peran seorang ayah, sehingga pada akhirnya menyebabkan fatherless gitu ya Zafif. Jadi itu sih menurutku fenomenanya. Iya, aku juga setuju sih ya. Karena sekarang Zafif izin menambahkan ya Kak Ratu ya. Karena memang Zafif ini juga sebagai duta genre yang biasa sudah terjun ke lapangan juga untuk mensosialisasikan terkait dengan pernikahan dini ini juga. Banyak ya yang kita temukan beberapa di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur juga itu yang masih banyak sekali ada adat dan budaya mereka, lalu ada tuntutan orang tua juga. Dan hal tersebut betul yang dikatakan oleh Kak Ratua itu nanti akan menjadi efek yang mengakar, dan itu yang sangat berbahaya sekali karena keluarga itu kan merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Betul. Karena kualitas suatu negara itu ditentukan oleh kualitas keluarga. Dan ketika keluarga itu terbentuk dengan tidak kesiapan, mereka nanti akan melahirkan generasi yang kurang siap juga gitu ya. Dan apalagi kita juga memiliki visi Indonesia Emas 2045 nanti. Bagaimana nanti kalau banyak sekali keluarga-keluarga yang terbentuk dalam dalam artian itu masih kurang siap gitu. Jadi nanti mereka pastinya juga akan melahirkan generasi yang Gak siap juga. Dan susah ya Zafif untuk mendapatkan bonus demografi yang dari awal pingin kita capai bersama gitu ya. Betul, karena memang menikah itu kan pasti ada kesiapannya sendiri-sendiri ya. Dari segi finansial, emosional, mental, dan lain sebagainya masih banyak. Banyak banget ya. Iya, pertimbangannya harus dipertimbangkan itu banyak banget. Bukan hanya tentang cinta sama cinta ya. Iya, jadi masih banyak sekali teman-teman yang harus dipertimbangkan. Apalagi sekarang kita juga ada fokus isu program Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia dari Kemenduk Bangga. Ayah wajib hadir gitu betul. Ya. Karena memang ya itu tadi balik lagi kan keluarga itu kan kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas keluarga. Dari keluarga dan keluarga nanti yang akan melahirkan remaja. Betul sekali. Dan sekarang itu isu fatherless itu sangat tinggi sekali Kak Ratua. 25,8%. Bayangkan, dan itu nanti padahal ketika mengakar hal tersebut, ketika sebenarnya dari awal itu saya sebenarnya masih bingung sih Kak. Sebenarnya Gati ini Gerakan Ayah Teladan yang seperti apa gitu kan programnya. Tapi ternyata banyak faktor atau banyak resiko yang akan dialami remaja ketika mereka tidak didampingi ayahnya ketika masa tubuh mereka. Betul sekali. Nah ternyata
oh ini alasan dari programnya Gerakan Ayat Teladan Indonesia. Ternyata luar biasa sekali, dan ini juga salah satu komitmen dari Kemenduk Bangga, dari kita juga untuk mengkampanyekannya, untuk mensukseskan, sehingga nanti kita bersama-sama untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 dari keluarga yang berkualitas. Betul. Ayah wajib hadir katanya gitu kan. Iya benar. Dan mungkin gak cuma dari tugas kita ya teman-teman, tapi juga tugas kita bersama teman-teman yang nonton ini juga. Setelah selesai menonton video ini ya, podcast ini, harapannya adalah teman-teman juga mau ikut untuk mengkampanyekan atau menjadi teman sebaya nih untuk teman-teman kita, untuk memberikan akses informasi juga kepada teman kita satu sama lain. Dan bagaimana cara kita nanti akan mempersiapkan diri kita sendiri untuk kehidupan berkeluarga ataupun kehidupan kita nantinya gitu ya Zafir. Wah luar biasa, seperti itu ya Kak Nurul ya. Wah ini jam berapa Zafir? Sepertinya sudah sore ya di daerah kita Surabaya sekarang. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton ya. Dari awal sampai selesai pembahasan kita kali ini. Yang nantinya mungkin akan bisa dilanjut. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa part 2 komen ya. Ya, dan jangan lupa diskusi di kolom komentar teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.